Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan sejumlah wilayah di Pulau Jawa berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi hingga 1 pekan ke depan. Tingginya curah hujan di sejumlah wilayah di Jabodetabek dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena adanya gangguan atmosfer. Kondisinya ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan Februari mendatang. Kondisi cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara ini dapat memicu potensi banjir, tanah longsor, hingga gangguan pada sektor transportasi di wilayah terdampak. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan intensitas hujan panjang yang disertai dengan angin dan petir. Potensi hujan yang cukup tinggi dapat kami sampaikan dalam beberapa hari ke depan, terutama untuk seminggu ini masih banyak potensi hujan dengan intensitas yang tinggi. Bahkan beberapa wilayah seperti wilayah Jawa, seperti Jakarta, kemudian Jawa Barat, lalu wilayah Banten hingga wilayah Jawa Timur, lalu Nusa Tenggara Timur itu potensi hujannya bisa sampai sangat lebat. Kemudian kalau kita lihat lagi, memang pada periode ini bulan Januari ini masih pada periode musim penghujan, di mana karakternya kan wilayah pada musim penghujan itu moisture-nya cukup tinggi gitu ya. Faktor kebasahannya cukup besar, kemudian juga ketika terjadi hujan durasinya bisa lebih panjang gitu ya. Ini mungkin perlu diantisipasi hingga bulan Februari mendatang, di mana potensi hujan yang durasinya panjang, hujan yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang juga masih perlu diwaspadai dalam sepekan ke depan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menerapkan work from home atau WFH bagi pegawai dan belajar dari rumah untuk pelajar jika Jakarta kembali diguyur hujan lebat. Kebijakan itu diambil pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah antisipasi curah hujan tinggi yang berpotensi mengganggu aktivitas warga. Pramono menduga kondisi cuaca ekstrim yang masih akan dialami wilayah Jakarta dalam beberapa waktu ke depan, dan menurutnya hujan dan banjir di Jakarta yang terjadi pada pekan lalu masuk dalam kategori libur panjang sehingga tidak diperlukan work from home. Begitupun atau meskipun begitu, Pramono tetap berharap banjir tidak kembali terjadi di Jakarta. Kebijakan WFH dan belajar dari rumah akan diterapkan jika kondisi hujan lebat berkepanjangan dan mengakibatkan banjir. Kalau memang akan terulang kembali, dan mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Karena kemarin ketika curah hujan di hari Sabtu Minggu, kebetulan kan lagi libur panjang, sehingga tidak memerlukan work from home. Tetapi kalau kemudian ada indikasi seperti itu dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan work from home, terutama untuk anak-anak didik kita. Sementara itu pemerintah Provinsi Jakarta juga akan menyiapkan mobil derek dan rekayasa lalu lintas untuk warga yang terjebak di lokasi banjir. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dan menghindari penumpukan kendaraan khususnya roda 2 yang terjebak dan mogok di tengah banjir. Di mana pada saat terjadinya banjir ataupun genangan, petugas wajib melakukan rekayasa lalu lintas. Untuk bisa melakukan rekayasa lalu lintas, mereka harus mengecek ketinggian air, sehingga kendaraan yang akan melintas itu bisa diatur untuk tidak terjebak di tengah-tengah banjir. Bagi roda 2 yang sudah terjebak, kami kerahkan derek untuk mengangkut itu, ataupun truk dinas perhubungan mengangkut itu. Sehingga kejadian seperti kemarin di Astra misalnya, di Sunter, itu bisa kita lakukan mobilisasi motor dengan kendaraan truk di sub dan juga pengaturan rekayasa lalu lintas.